Halo, Assalamualaikum Ibu Laila. Gimana nih kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu Zila. Alhamdulillah baik Bu Zila. Alhamdulillah kita hari ini ketemu lagi ya Bu Laila ya dalam pendampingan individu. Gimana nih Bu Laila? Apa ada yang ingin Ibu Laila sampaikan? Iya Bu, saya itu kepengen mengajak Ibu untuk ngobrol-ngobrol seputar ini loh Bu, bakat anak gitu loh Bu. Ya, apa yang ingin Ibu ungkapkan tentang bakat anak ini? Saya ingin dari percakapan kita ini nanti bagaimana saya tuh bisa merencanakan langkah-langkah untuk mengembangkan bakat anak saya tuh berdasarkan minatnya masing-masing begitu Bu. Nanti setelah coaching ini apa yang ingin Bu Laila harapkan? Ya, setelah coaching ini nanti saya ingin mengharapkan saya itu bisa merancang suatu kegiatan untuk mengembangkan bakat anak-anak saya dari berbagai minat mereka yang berbeda-beda begitu Bu, sehingga anak-anak saya itu semua bakat itu bisa tersalurkan begitu Bu. Kira-kira apa yang membuat tujuan ibu itu ibu rasa sangat penting bagi ibu? Em, yang saya rasa penting karena memang ya apa ya, bakat anak itu penting ya Bu ya, apalagi memang setiap manusia itu kan diciptakan berbeda-beda sesuai dengan bakat masing-masing, sehingga hal ini juga harus menjadi perhatian gitu Bu, apalagi sekolah begitu, sehingga nanti bakat anak tuh udah macet seperti itu. Anak ya. Menurut ibu jika tujuan yang ibu harapkan itu tercapai, adakah manfaatnya bagi ibu maupun bagi sekolah? Izin Ibu, Ibu suaranya itu bergeretek-geretek, saya mohon maaf, Oh iya. mohon bisa Apa diulang lagi sekarang Bu. terdengar? Halo, Nah, tes. iya iya iya, iya. Jika begini, maaf ada gangguan. Jika tujuan yang Ibu harapkan tersebut tercapai, kira-kira apa manfaat bagi Ibu sebagai guru maupun bagi sekolah? Em, Manfaatnya bagi saya yang pasti banyak ya Bu ya. Jadi nantinya apabila ada acara atau ada apa itu saya tidak perlu capek-capek repot nyiapin anak harus tampil seperti apa gitu. Jadi kalau sudah ada yang kayak gini kan, peminatan-peminatan seperti ini nanti pas ada acara tuh langsung aja tinggal comot-comot begitu Bu. Dan juga ini juga hal yang sama yang diinginkan sekolah gitu Bu. Tentang minat siswa ya Bu ya. Iya Bu. Eh, misalkan hal tersebut tercapai, perasaan misalkan harapan ibu tercapai, tentunya perasaan ibu akan sangat senang seperti itu ya. Tapi kita pikir bagaimana misalkan tujuan yang ibu harapkan itu tidak terwujud, bagaimana perasaan ibu? Apabila ya pastinya sedih ya Bu ya, sedih. Mm-mm. Padahal saya kepingin banget ini terwujud, terus nggak terwujud ya pastinya saya sedih gitu Bu. Ya. Sejauh ini Bu, dari pengamatan Ibu nih, pemahaman anak-anak terkait dengan minat bakat itu seperti apa? Pemahaman anak-anak terkait minat bakat sepertinya mereka masih ini ya Bu ya, masih samar-samar gitu. Mereka sepertinya belum mengenal mereka tuh bakat apa, mereka tuh pengen apa, Ibu apa namanya? Mereka tuh belum paham betul gitu Bu. Paham ya. Terus langkah-langkah apa saja hal-hal yang telah Ibu lakukan untuk mengoptimalkan tujuan Ibu tersebut? Kalau hal yang saya optimalkan sih saat ini misalnya ya saya buat itu Bu, apa kes- eh,
ekstrakurikuler, tapi ini masih sebatas kesenian sama olahraga aja. Untuk bakat-bakat yang lain saya belum ada gitu, Bu. Jadi menurut Ibu apa itu belum optimal seperti itu? Iya, Bu, Kira-kira nih menurut belum Ibu optimal gitu. apa kondisi yang sudah optimal itu seperti apa Ibu? Menurut pandangan Ibu Laila? Kondisi yang optimal ya, Bu ya. Mm-mm. Kalau kondisi yang optimal sih menurut saya apabila anak-anak tuh semuanya bisa gimana ya, bisa kenal dengan diri mereka, kompetensi mereka, mereka terampil dalam apa minatnya masing-masing kayak gitu, Bu. Dan juga mereka tuh pokoknya gimana ya, ada sesuatu tentang bakat mereka tuh langsung ini loh, Bu, apa ya, respon gitu, Bu. Iya. Menurut Ibu nih apa sih hambatan yang hambatan Ibu alami untuk memaksimalkan dari harapan-harapan Ibu tadi? Hambatan yang saya alami di sini adalah ya, itu tadi apa ke pengetahuan AI yang masih sangat-sangat rendah. Ini jadi hambatan ya. Sehingga mereka sendiri nggak tahu mereka harus ngapain, mereka harus milih apa tuh mereka nggak tahu. Nah ini yang jadi hambatan saya gitu, Bu. Maaf Ibu Laila agak terpotong tadi, bisa diulangi lagi? Loh, Iya. iya yang menjadi hambatan saya ini itu, Bu, apa namanya, anak-anak yang dia masih samar-samar mengenal diri dia ini yang saya jadi hambatan. Jadi eh, misalnya saya ngajak ke sini dia ragu, saya ngajak ke situ dia ragu. Jadi dia tuh ragu-ragu akhirnya nggak ngerti kayak gitu, Bu. Dari hambatan ini nih, kira-kira Bu Laila apa yang bisa Ibu Laila lakukan? Barangkali mungkin saya ini, Bu, ya tanya sama orang tua, Bu, ya yang mungkin mereka lebih tahu tentang anak-anaknya, Bu, ya, dan juga mungkin saya akan lebih apa ya, ngobrol secara intensif gitu dengan anaknya itu sehingga benar-benar saya gali, dan barangkali dengan adanya yang saya lakukan tersebut bisa memberikan inspirasi kepada anak gitu sehingga dia bisa kenal dengan diri dia, bahkan dia seperti itu, Bu. Barangkali seperti itu, Bu, ya. Ya benar. Mungkin ada hal lain yang bisa Ibu lakukan selain menghubungi orang tuanya, alternatif lain. Hal lainnya mungkin saya juga komunikasi sama kepala sekolah agar apa ya, agar eh, anak-anak saya apa ada program, Mm-mm. saya bisa menciptakan program lain untuk bakat-bakat yang lain juga gitu, Bu. Jadi nanti tidak hanya terfokus pada kesenian, tari aja, penyanyi aja, tapi juga pada misalnya public speaking, storytelling. Nah, yang seperti itu sih, Bu. Jadi tadi Bu Laila menyebutkan ada dua ya. Yang pertama itu menghubungi orang tuanya, berdiskusi. Kemudian yang kedua menghubungi kepala sekolah atau berdiskusi dengan kepala sekolah. Nah, dari dua pilihan Bu Laila ini, kira-kira dari kedua ini apa yang menurut Ibu Laila harus diprioritaskan atau diutamakan? Pastinya hal yang saya prioritaskan itu yang pertama ya tanya dulu sama orang tua ya, Bu, ya. Biar kita tuh benar-benar tahu, benar-benar menemukan kenali anak-anak ini, saya rasa orang tua dulu dah, dan kemudian baru nanti saya lakukan apa ya, wawancara lah sama anak-anaknya. Baru nanti kalau sudah ada dasarnya saya ngomong sama kepala sekolah. Barangkali seperti itu mungkin, Bu, ya. Oke, jadi langkah berikutnya yang akan Ibu Laila ambil setelah coaching ini yang Bu Laila? Langkah awal. Kalau langkahnya yang saya ambil ya langsung eksekusi sih. Saya kepengennya langsung eksekusi biar nggak lama-lama gitu kan. Pokoknya nanti lama-lama malah nggak jadi gitu kan. Iya. Jadi akan saya langsung eksekusi seperti tadi, nanya sama orang tua, kemudian wawancara sama anak, baru langsung eh, mengkoordinasikan dengan kepala sekolah gitu. Hmm. Kira-kira kapan ini mau Bu Laila segera laksanakan? Minggu-minggu ini lah, Bu. Minggu-minggu ini saya akan segera melaksanakannya gitu. Siapa aja yang perlu Ibu
hubungi atau Ibu minta bantuan? Orang-orang yang akan saya hubungi pastinya yang saya minta bantuan tuh ya masyarakat, yang orang tua yang bersangkutan tadi, terus kepala sekolah, terus guru. Nah itu eh, yang akan saya paling minta bantuan gitu. Eh, sudah terpikirkan belum sama Ibu gimana caranya untuk meminta dukungan dengan orang-orang tersebut? Hmm, ya mungkin saya ingin apa namanya, mereka itu mendukung dalam bentuk dukungannya itu dalam bentuk sumbangsih pemikiran lah, pemikiran, tenaga, dan mungkin kalau kepala sekolah ya finansial kayak gitu. Setiap langkah kita nih pasti ada kemungkinannya hambatan seperti itu. Kira-kira menurut Bu Laila dari langkah yang Ibu Laila mau mulai laksanakan ini, apa kemungkinan hambatan yang akan terjadi, Bu Laila? Mungkin hambatan yang akan terjadi ya itu mungkin saya kesulitan nemuin orang tua barangkali, karena orang tua, namanya orang tua terkadang tumburan jadwalnya gitu. Jadi pastinya akan sulit untuk ketemu orang tua sih kalau bayangan saya gitu. Terus untuk menghadapi hambatan tersebut, apa antisipasi Bu Laila dalam menerima hambatan tersebut, menghadapi hambatan tersebut? Yang akan saya lakukan ya mungkin saya nyusunnya jadwalnya jauh-jauh hari kali Bu ya, biar Ya. nantinya kita nggak ada benturan kayak gitu Bu ya. Oke. Apa yang Ibu lakukan untuk memastikan Ibu melakukan hal itu, Bu? Yang saya pastikan pasti apa ya, saya koordinasi lah sama kepala sekolah agar memastikannya gitu. Jadi biar apa benar-benar terencana dan benar-benar terlaksana gitu. Jadi gimana nih Bu Laila, kira-kira sudah menemukan belum kesimpulan yang akan Ibu lakukan setelah ini dari hasil coaching kita, Bu Laila? Ya, alhamdulillah saya jadi paham, dan alhamdulillah saya bisa memikirkan sebuah cara dan langkah-langkah yang harus saya lakukan untuk bisa mengembangkan minat bakat anak saya gitu, Bu. Oke, gimana perasaan Ibu setelah kita melakukan coaching? Ya, saya senang, Bu. Saya lega, plong, akhirnya bisa membicarakan hal ini dengan orang yang tepat dan juga memberikan saya pemikiran-pemikiran yang lebih, yang apa ya, awalnya saya nggak terpikir gitu, Bu. Oke, luar biasa sekali ya, Bu Laila dengan semangatnya, walaupun si murid-murid di sekolah itu bukan anak kandung, tapi Ibu Laila sangat memperhatikan bagaimana agar minat dan bakat siswa di sekolah Ibu Laila itu bisa mempunyai wadah agar mereka bisa terus menggali minat dan bakat yang mereka punya. Luar biasa Bu Laila, semoga rencana-rencana yang Ibu Laila rencanakan bisa terwujud dengan bantuan orang-orang yang sekitar yang sudah Ibu Laila rencanakan tadi. Baik, Bu Laila, terima kasih untuk waktunya hari ini, Bu Laila. Bu. Baik, terima kasih. Saya tutup ya. Wassalamualaikum, Bu Laila. Waalaikumsalam.